Hai Pojokers, welcome back to podcast Pojok Juara bareng Hilda di sini. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang asuransi. Saya udah ditemenin sama narasumber yang cantik banget hari ini. Langsung aja, Mbak Nisa. Halo, assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam Mbak Hilda. Ya, Mbak Nisa ini punya nama lengkap Hairunisa Dermawanti. Beliau adalah Kepala Kantor Pemasaran Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Hilda. Kita agak syariah ya Mbak, karena bahasannya mungkin lebih ke syariah ya. Boleh. Langsung aja Mbak nih kayaknya membahas tentang asuransi nih. Kita yang pertama pasti tanya dulu nih, apa sih asuransi itu Mbak? Sebenarnya kayak industri apa sih asuransi itu gitu? Boleh, ini langsung aku jawab aja kali ya. Jadi sebenarnya kalau untuk asuransi sendiri, istilah untuk asuransi sendiri sebenarnya udah diatur di undang-undang ya. Di undang-undang nomor 40 kalau nggak salah aku tahun 2004 ya. Iya. Nah, sebenarnya asuransi itu secara istilahnya dia itu lebih ke sebuah perjanjian antara suatu perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Nah, biasanya kalau misalkan seorang kita nih katakan pengen membeli suatu produk asuransi, biasanya kan kita cari tahu dulu nih produknya dan akan ada namanya pembayaran premi. Ya, benar. Nah, jadi setelah kita membayarkan premi, biasanya perusahaan asuransi memberikan timbal balik nih berupa jasa, yaitu pengcoveran asuransinya itu, pengcoveran resiko. Biasanya resiko yang dimaksud di sini jika terjadi, katakan di dalam masa asuransi itu ada yang namanya resiko yang kita sendiri nggak bisa predik nih, kayak misalkan kerugian, kehilangan, atau misalkan kematian. Nah, biasanya dari pihak asuransi atau perusahaan asuransi yang akan membayarkan manfaat itu kepada si pemegang polis sesuai dengan manfaat yang sudah diperjanjikan di awal di polis, atau berarti sesuai harus dengan ada hasil. perjanjian dulu ya Mbak? Iya, lebih tepatnya kayak perjanjian gitulah, ada suatu perjanjian gitu. Jadi kalau secara simpelnya asuransi itu ya kayak proteksi jadinya gitu. Untuk memproteksi diri biar nanti tiba-tiba kalau ada apa-apa sama diri atau harta benda itu ada yang nge-cover ya. Ada yang nge-cover gitu. Jadi kita nggak worry karena resikonya udah kita transfer nih ke pihak asuransi gitu. Oh iya. Jadi nggak was-was gitu ya. Nggak was-was gitu, bener. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Boleh. Gimana sih skema bisnis dari perusahaan asuransi gitu? Skema bisnis tuh jadi sama kayak yang saya bilang tadi di awal. Biasanya tuh kan kalau misalkan kita tertarik membeli produk asuransi, berarti kan kita harus ada pembayaran premi. Nah, premi kolektif dari pemegang polis ini biasanya akan ditransfer ke perusahaan asuransinya, ke rekening perusahaan asuransi. Untuk kalau dari syariah, biasanya kita itu dari premi yang terkumpul itu 60%-nya akan kita alokasikan ke dalam dana tabaruk atau tabaruk fund namanya. Nah, yang kita lakukan investasi menggunakan instrumen syariah. Jadi hasil dari investasi itu akan kita masukkan lagi ke dalam dana tabaruk itu. Jadi dari dana-dana itu yang akan kita bayarkan, kayak klaimnya salah satu contohnya. Sebenarnya sama sih, simpelnya sama. Jadi terima premi, diputar gitu ya. Iya. Jadi kita terima premi, terus pemegang polis kita cover gitu. Oke, selanjutnya nih ada beberapa model bisnis ya Mbak ya tentunya di asuransi. Ada asuransi jiwa, asuransi umum, dan perusahaan reasuransi ya. Iya, benar. Nah, bisa Mbak jelaskan Mbak apa beda nih dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi? Jadi tuh gini, sebenarnya asuransi itu kan banyak nih modelnya. Salah satunya ada yang pernah kita dengar tuh asuransi jiwa, karena basically aku kan di jiwa ya. Kalau di jiwa ya basically dari namanya udah kelihatan ya asuransi jiwa gitu. Jadi kalau asuransi jiwa itu kita lebih nge-cover life. Jadi jiwa seseorang lebih ke hidup dan matinya seseorang. Gitu. Seandainya terjadi resiko di dalam masa asuransi, katakan nih amit-amit meninggal dunia. Amit-amit ya. Amit-amit meninggal dunia ya. Jadi itu asuransi atau pihak asuransi akan membayarkan santunan atau manfaat kepada tertanggung, Mbak.
atas resiko yang di cover gitu. Jadi keluarga yang ditinggalkan nggak semesta Iya. kehilangan sebenarnya semua kalau gitu. diganti sama uang sebenarnya nggak setara ya nyawa orang. Cuma gitu. ada santunan untuk meringankan kesedihan dan beban gitu Mbak. Jadi ada santunan diberikan kalau berhubungan dengan life jiwa ya. Cuma kalau di asuransi umum itu berbeda. Dia non life. Non life itu dikatakan dia lebih ke barang atau objek. Oh, gitu. Nah, jadi sering tuh kita kayak dengar asuransi kebakaran rumah, Ya. asuransi mobil gitu-gitu kan ya. Nah, itu termasuk asuransi umum. Jadi kalau terjadi resiko, perusahaan asuransi akan membayarkan manfaatnya juga sama seperti yang dijanjikan di polis awal gitu. Tapi kalau asuransi kesehatan itu masuk ke jiwa. Iya, jadinya tuh sebenarnya asuransi jiwa itu kan ada perluasan lagi nih kayak kesehatan gitu. Jadi sebenarnya ada lagi link-link di bawah-bawahnya gitu, turunan-turunan anaknya lah bahasanya. Nah, kalau reas Ya. itu berbeda. Kalau reas itu dia kayak reasuransi, itu sebenarnya asuransi itu diasuransikan kembali nih resikonya. Nah, jadi ada backupnya. asuransi lagi. Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau perusahaan asuransi kan udah jelas nih resiko yang bakal dia terima. Nah, karena kita sadar nih resiko ini mungkin nggak bisa kita cover atau bakal mempengaruhi solvabilitas keuangan perusahaan. Jadi lebih baik kita coverkan atau kita asuransikan kembali gitu ke perusahaan reasuransi lagi, ya. gitu Mbak. Oh begitu. Begitu tuh Pojokers. Jadi itu baru gambaran umum nih tentang asuransi. Nah, selanjutnya kita bakalan istirahat dulu atau breaking Breaking ya? Yes, breaking gitu ya. Nanti kita balik lagi ya setelah yang satu ini.